semua, apa kabar? Saya berharap semuanya masih dalam kondisi yang sehat, tetap semangat dan stay positif. Jumpa lagi dengan saya, Hendry, di online experience kita hari ini. Saya mau ucapin selamat bergabung buat teman-teman semua, baik yang Kristen maupun yang non-Kristen yang sudah menyaksikan online experience kita selama beberapa bulan ini, dan juga buat teman-teman dari Gracia Community Purwokerto, Gracia Community Jakarta, dan The City Life Jakarta. Saya ucapkan selamat bergabung juga. Seperti yang kita semua sadari, kita semua sedang menghadapi the new normal. Mungkin kita semua sudah sangat rindu untuk beribadah, bekerja, belajar, dan mungkin juga nongkrong, sosialisasi bareng teman-teman. Tapi mungkin dengan adanya COVID-19 ini, kita semua nggak bisa melakukan itu dengan bebas. Ya, selama beberapa bulan ini saya juga udah lama banget nggak nongkrong bareng teman-teman. Biasanya setiap minggu saya rutin tiap weekend nongkrong, hangout bareng teman-teman, ya ngafe. Terus juga komsel, kita semua sekarang komsel online, dan juga udah nggak traveling pastinya. Saya tahu terutama mungkin bagi teman-teman millennials pasti udah kangen banget traveling ke pantai, ke gunung, ya semua. Tapi saya percaya kita semua nggak sendirian. Kita semua ini bersama-sama bareng-bareng, dan ini nggak cuma terjadi di Indonesia tapi di seluruh belahan dunia. Suka nggak suka, siap nggak siap, kita harus siap menghadapi new normal ini dan hidup berdampingan dengan pandemi ini. Saya berharap teman-teman semua dapat terus stay positif, terus isi kegiatan positif kalian, dan terus berkarya. Jadi apapun kalian kerjakan, yang punya hobi memasak, baking, baca buku, apapun itu kalian kerjakan, ya. Terus juga jangan lupa kita terus ikuti prosedur pemerintah kesehatan tentunya, agar kita semua dapat terbebas dari pandemi COVID-19. Saya juga mau berterima kasih buat Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah dengan bermurah hati memberikan persembahan. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang rindu untuk memberikan persembahan, dapat mentransfer ke rekening yang tertera di layar Anda berikut ini. Atau dapat juga memberikan persembahan langsung ke kotak persembahan yang sudah tersedia di gereja kami. Sebentar kita juga akan mendengarkan lagu puji-pujian yang akan dibawakan oleh teman kita, Betty, Cika, dan DCC Band Purwokerto. Dan kita juga akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Gembala kita, Pendeta Louis, yang tentunya akan memberkati kita semua. Setelah firman Tuhan, kita juga akan bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus melalui perjamuan kudus. Buat teman-teman di rumah, kalian dapat mempersiapkan roti dan anggur, atau dapat juga menggantinya dengan snack ataupun biskuit dan sirup ataupun teh. Demikian, selamat menyaksikan, selamat beribadah, dan Tuhan memberkati. Kasih yang begitu besar
apa kabar Bapak Ibu semuanya? Tetap sehat dan kuat di dalam Tuhan dan jangan pernah goyah. Kita sedang dalam persiapan untuk menghadapi ibadah dengan cara new normal. Ibadah dengan cara dan gaya yang baru karena kita tidak bisa lagi beribadah dengan cara yang lama. Banyak hal yang harus dipikirkan, dipersiapkan, karena itu dukung kami para pelayan Tuhan dan pengurus GCC Purwokerto dalam doa, agar semuanya dapat berjalan dengan baik, sehingga kita bisa beribadah bersama kembali dengan aman dan sukacita. Saudara-saudara, apa yang kita pikirkan dan rencanakan dan lakukan bila kita ingin mendirikan sebuah bangunan rumah atau gedung? Tentunya kita tidak hanya menginginkan bangunan dengan model yang bagus, yang indah, tetapi juga bangunan rumah yang kuat dan kokoh. Kalau kita ingin membeli sesuatu barang, misalnya sepatu, kita akan memilih bukan hanya sepatu yang memiliki model yang menarik, tetapi kita juga memilih sepatu yang kuat dan tahan lama tentunya. Bila kita ingin membeli barang-barang yang lain, entah itu mobil, motor, atau apapun, kita akan mencari yang terbaik. Begitu juga dengan Tuhan. Tuhan ingin agar kita menjadi pengikut Yesus yang kuat di dalam Tuhan, memiliki iman yang kokoh, mempunyai dasar iman yang teguh, sehingga kita bisa menang saat menghadapi segala tantangan dalam kehidupan ini. Ada banyak orang yang secara fisik kuat, seperti Simpson misalnya, yang dapat mengalahkan singa, tetapi ternyata memiliki moralitas yang lemah. Ia dapat mengalahkan musuh-musuhnya, tetapi tidak mampu menguasai dirinya sendiri. Bagi Tuhan, orang semacam ini bukan termasuk orang dalam kategori orang yang kuat di dalam Tuhan, tetapi dia adalah orang yang lemah. Seorang atlet angkat besi yang bisa mengangkat beban berat 200 kilo, mungkin bisa dianggap sebagai orang yang kuat, tetapi bila orang itu gampang tersinggung, tidak bisa menahan amarah, maka sebetulnya ia bukan orang yang kuat secara mental dan rohani, tetapi orang yang lemah. Banyak pengikut Yesus beranggapan bahwa peperangan rohani itu sederhana. Peperangan rohani seolah-olah hanya sebagai peperangan antara Allah dan iblis, di mana orang Kristen hanya menikmati kemenangan Allah tanpa berperan apa-apa. Dan perlengkapan senjata Allah seringkali juga dianggap sebagai slogan kosong dan aksesoris hidup spiritual Kristen. Di sini, Paulus mengingatkan kita semua agar kita menyadari bahwa peperangan rohani telah menjadi bagian dari panggilan dan konsekuensi karya Kristus yang sudah diterima setiap orang percaya. Kita akan memeriksa dalam Efesus pasal 6 ayat 10-20. Di situ diajarkan kepada kita beberapa hal bila kita menghadapi peperangan rohani. Maka yang pertama, kita harus kuat di dalam Tuhan. Ayat 10 mengatakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Tuhan menghendaki kita menjadi orang-orang yang kuat. Kata kuat di sini bukanlah berbicara tentang fisik atau keuangan kita yang mapan, tetapi kuat yang dimaksud adalah kekuatan dalam bidang iman, mental, dan karakter kita. Kuat artinya kokoh, tidak mudah digoyahkan. Kekuatan semacam itu akan tampak dalam sikap-sikap tabah saat menghadapi kesukaran hidup. Tegar dalam menghadapi godaan dosa yang menghanyutkan. Tenang, tidak gugup dan tergesa-gesa dalam menghadapi masalah-masalah. Ramah dan penuh belas kasihan, tidak mudah sakit hati dan pendendam. Berhati lapang, tidak iri hati terhadap kesuksesan orang lain. Mantap dalam melakukan kewajiban hidup dalam segala situasi. Sanggup menerima kritik, fitnah dengan sikap mawas diri. Kekuatan semacam itu hanya kita dapatkan dalam kuat kuasa Tuhan saja, bukan dari kekuatan diri kita sendiri. Kita bisa kuat bila kita hidup dalam kesatuan dengan Allah, Roh Kudus yang akan menguatkan dan menguasai hidup kita. Kita adalah manusia terbatas yang memiliki banyak kelemahan yang rentan,
yang mudah untuk diserang oleh iblis. Tetapi ketika orang percaya menempatkan dirinya dalam tangan Allah yang tak terbatas, orang-orang percaya dimampukan untuk bertahan. Kunci untuk kita dapat kuat adalah bersandar penuh pada Tuhan. Hubungan erat dengan Tuhan membuat iman kita tidak gampang goyah. Menjadi kuat bukan berarti kita tidak pernah lemah, namun dalam keadaan apapun kita dapat berdiri teguh dan tidak mudah goyah. Memang untuk tetap teguh di dalam Tuhan tidaklah mudah, sebab manusia sering menghadapi masalah dan masalah atau ujian datang dengan tidak pernah terduga, seperti yang kita alami saat ini, pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia dengan tiba-tiba. Pandemi COVID-19 yang telah menyerang berbagai bidang kehidupan, mulai dari kesehatan, ekonomi, hubungan sosial sesama, dan lain-lainnya. Untuk saat-saat seperti sekarang ini, orang Kristen harus kuat karena kita sedang hidup dalam zaman yang tidak menentu, zaman yang penuh dengan batasan-batasan yang sebelumnya tidak kita alami dan lakukan, zaman yang penuh dengan tantangan dan perjuangan. Kita harus kuat agar kita tak mudah dihempas oleh iblis. Iblis sangat tidak menyukai bila ada orang yang hidup bersungguh-sungguh di hadapan Allah. Iblis mengincar para pengikut Yesus agar mereka tidak sungguh-sungguh ikut Yesus. Iblis akan jadi penghalang bagi orang lain yang mau ikut Yesus. Tuhan menghendaki kita kuat mengikut Tuhan sepanjang perjalanan hidup kita untuk dapat mengalahkan iblis dan tabiat dosa yang selalu merintangi kita untuk maju. Hendaklah kamu kuat. Ini menunjuk bahwa pengikut Yesus harus kuat karena Tuhan sudah memberikan kekuatan dengan segenap kuasa-Nya. Kuasa yang sudah membangkitkan Yesus dari kematian dan menempatkan Yesus pada posisi terhormat, duduk di sebelah kanan Allah. Karena itu dengan kuasa Allah yang sama, Paulus menasihati dan mengingatkan kita semua untuk dapat memahami dan mengalami kuasa Allah dan tetap kuat. Perlawanan antara kekuatan baik dan kekuatan jahat sudah menjadi keyakinan dari berbagai agama kuno. Peperangan itu dianggap dilakukan oleh kedua kekuatan yang saling bersaing dan menghancurkan. Ada yang berpendapat bahwa dari pertempuran, kebaikan akan keluar jadi pemenang, dan sebagian pendapat bahwa tidak ada kekuatan yang menang atau kalah. Peperangan terjadi terus-menerus. Banyak orang Kristen melihat peperangan rohani yang dialami orang Kristen terjadi demikian, seolah-olah Allah dan iblis menjadi dua pihak yang berseteru tanpa henti, saling menghancurkan dan bersaing. Saat Paulus mengangkat isu tentang peperangan rohani, dia memiliki pengertian yang sangat berbeda, sebab kemenangan ada di pihak Allah. Allah berotoritas atas iblis dan Kristus sudah mematahkan sengat maut iblis. 1. Mengapa kita harus kuat? Ayat 11-13 mengatakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri, supaya kamu menyelesaikan segala sesuatu. Kita harus kuat, karena kehidupan Kristen adalah perjuangan, bukan impian. Musuh kita adalah iblis, musuh yang licik, galak, dan nekat. Karena itu perhatikan, ia lebih kuat daripada kita, punya organisasi yang rapi, punya pemerintah, punya penguasa-penguasa, punya penghulu-penghulu dunia yang gelap, roh-roh jahat di udara, tak kelihatan dengan mata jasmani kita. Ia dekat sekali dengan kita, ia lihai sekali, dan penuh dengan tipu muslihat. Iblis selalu menentang Allah dan kebenaran. Karena itu, ia juga selalu berusaha menjatuhkan anak-anak Tuhan, agar kita pun ikut-ikutan melawan Allah. Peperangan rohani yang kita hadapi dalam dunia ini, dalam praktek berupa kesukaran-kesukaran,
Ini sering dipakai iblis untuk menjauhkan kita dari Allah atau mendorong kita menyeleweng dari jalan Allah. Godaan-godaan yang digunakan iblis untuk menghanyutkan kita dalam kesesatan yang membinasakan. Ingat peristiwa yang dialami oleh Adam dan Hawa tentang buah pengetahuan baik dan buruk. Peristiwa yang dialami oleh Simson tentang nasir Allah. Ayub yang dibujuk untuk menghujat Allah dalam penderitaannya dan lain-lain. Keinginan setan terbesar adalah kehancuran kita. Karena itu dalam peperangan ini kita tidak mungkin bersikap netral. Karena itu kita harus kuat agar mengalami kemenangan. Supaya kita bisa menjadi orang yang kuat, ayat 11 mengatakan terus mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri. Artinya, kita terlibat langsung, karena itu harus dipersenjatai dengan perlengkapan senjata Allah. Senjata itu harus lengkap, supaya bisa untuk bertahan maupun untuk menyerang. Senjata itu harus dari Allah, karena senjata manusiawi tidak akan mempan untuk dihantamkan pada iblis. Ayat 11 mengatakan, perhatikanlah perkataan bertahan yang menggambarkan tindakan yang pasif. Dan ayat 13 menggambarkan tindakan yang aktif, mengadakan perlawanan. Yang menarik dari kedua ayat itu adalah, baik bertahan maupun mengadakan perlawanan, ternyata Paulus tetap memberi pesan untuk mengadakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Mengapa? Karena perjuangan kita melawan kuasa iblis, aspek bertahan dan menyerang merupakan satu kesatuan. Kita tak akan bisa menang hanya dengan bertahan. Dalam peperangan ataupun dalam pertandingan olahraga, aspek menyerang dan bertahan harus dijalankan bersama jika kita ingin menang. Dua macam senjata Allah yang disediakan, yaitu ayat 14 sampai 17. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan damai sejahtera. Dalam segala hal pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Senjata yang disediakan Allah untuk digunakan, ikat pinggang kebenaran. Kebenaran atau truth adalah doktrin Alkitab yang benar, yaitu firman Tuhan. Ini harus menjadi sabuk atau ikat pinggang kita. Ikat pinggang dipakai untuk merapikan pakaian, agar tidak terhalang dalam bergerak. Firman Tuhan sebagai pegangan hidup. Misalnya, mengerti bahwa Kristus sudah menebus kita dengan harga yang mahal, sehingga kita menjadi miliknya. Ini akan mencegah kita secara gampangan mengikuti bujukan iblis untuk berbuat dosa. Bila kita tahu bahwa kita adalah anak Allah, akan membuat kita tidak mudah putus asa dalam menghadapi tantangan hidup, karena kita tahu Allah tidak membiarkan kita. Yohanes 17 ayat 17 mengatakan, firman-Mu adalah kebenaran. Pentingnya kita mengerti firman Tuhan sebagai kebenaran. Baju sirah keadilan. Baju sirah seperti baju besi untuk memberikan perlindungan. Kebenaran harus menjadi praktek hidup sehari-hari yang harus menjadi baju besi kita untuk melindungi jantung atau hati kita dari serangan pencobaan maupun godaan. Bila hati kita terlindungi dengan baik, niscaya hidup kita seluruhnya akan aman. Hidup yang suci tak bercela akan mencegah kita dari banyak kesukaran yang tidak perlu. Hidup seperti itu menimbulkan segan orang jahat dan simpatik orang yang baik. Juga mengundang perlindungan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan. Hal ini akan menjamin ketenangan hati nurani, manakala menghadapi fitnahan dari dunia yang jahat. Kehidupan yang suci akan membungkam semua fitnahan itu. Hidup yang kudus tak akan mudah dikalahkan. Kasut Injil perdamaian. Prajurit Romawi memakai sepatu yang berpaku di bawahnya untuk membuat mereka berdiri tetap di tanah yang landai atau licin. Demikian juga kaki kita akan dilindungi
dari duri-duri dosa dan batu-batu sandungan kesesatan jika kita penuh dengan Injil perdamaian. Injil membawa berita perdamaian antara Allah dengan manusia dan antara manusia dengan sesamanya. Orang yang sudah menerima Injil harus menjadi orang yang cinta damai, karena dengan demikian tak akan mudah diprovokasi, tak gampang meledak emosinya, hatinya penuh damai, sehingga ada kekuatan untuk menanggung kesukaran-kesukaran dengan tabah. Kesediaan untuk menyampaikan Injil kepada orang lain juga menjauhkan kita dari dosa dan kelemahan-kelemahan. Bila kita melakukan pelayanan mengabarkan Injil kepada orang lain, tentu kita akan berhati-hati dengan perilaku kita. Kita tak mudah melakukan pelanggaran, tidak melakukan hal-hal yang tak senonoh, atau perilaku tidak sopan, karena kita tahu bahwa kita harus menjadi teladan. Juga dalam menghadapi tantangan hidup, kita pun harus menjadi contoh bahwa kita kuat. Perisai iman. Kita harus memiliki iman yang hidup kepada Allah yang hidup. Ada dua macam iman. Iman yang menyelamatkan, iman kepada Yesus sebagai juru selamat, iman kepada janji-janji Allah, iman yang memberi kemenangan, iman yang mengalahkan dunia. Iman yang hidup akan sanggup memadamkan serangan anak panah berapi dari si iblis, yang bisa membakar hawa nafsu kita atau menghabiskan semangat hidup kita, sehingga kita putus asa, frustasi, menyerah pada kesukaran. Iman yang hidup mendorong kita untuk taat. Ketopong keselamatan, ini adalah senjata untuk melindungi kepala, yaitu pikiran. 1 Tesalonika 5 ayat 8 mengatakan, tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju sirahkan iman dan kasih, berketopongkan pengharapan keselamatan. Iblis selalu mencoba membuat kita putus asa, tapi pengharapan membuat hati kita kuat. Kita didorong untuk lebih bersandar kepada Allah dan bersukacita di dalam Dia. Ibrani 6 ayat 19 mengatakan, pengharapan itu seperti jangkar yang teguh. Jadi, jika kita mempunyai pengharapan, tak bisa tidak, kita akan kuat dalam menghadapi macam-macam cobaan. Pedang roh, yaitu firman Tuhan. Kita harus mempergunakan firman Tuhan sebagai pedang dalam pertempuran melawan percobaan. Kalau pikiran kita dipenuhi ayat-ayat Alkitab, firman Tuhan, sehingga kita tidak akan mudah dikalahkan iblis melalui kesukaran-kesukaran hidup maupun godaan-godaan dosa. Dengan berpegang pada firman Tuhan secara konsekuen, maka kita mengalami hidup berkemenangan dalam dunia ini. Firman Tuhan harus dipraktekkan, baru akan berfaedah. Seperti pedang, tidak akan berguna bila tidak dihunus dan dikeluarkan dari sarungnya. Allah akan membela umatnya yang mengenakan dan hidup dalam kebenaran sebagai perlengkapan senjatanya, karena hanya dengan hidup dalam kebenaran, maka kita akan bertahan melawan siasat licik iblis. Dengan hidup dalam kebenaran, maka kita dapat bertahan, berdiri teguh, kuat di dalam Tuhan. Berdiri teguh artinya bertahan sampai akhir dan menang. Jeremiah Denton, seorang Amerika, pernah menjadi tawanan perang di Vietnam Utara. Ia berada dalam kurungan tersendiri hampir sepanjang waktu dalam tawanan. Sebagai salah seorang tawanan Amerika level tertinggi, ia disiksa dengan berat. Meskipun demikian, ia bukan saja selamat, namun setelah perang selesai, Denton terpilih sebagai seorang senator Amerika dari Alabama. Bagaimana Denton menghadapi kejenuhan dan penderitaan selama ia ditawan? Dalam banyak kesempatan, ia menyatakan bahwa salah satu kemampuan bertahan hidupnya yang mendasar adalah memperkatakan ayat-ayat Alkitab yang dihafalkan dan berdoa. Firman Tuhan yang dihafalkan dan diperkatakan membuat iman dan pengharapannya selalu kuat dan membuatnya sanggup bangkit mengatasi setiap siksaan dan penderitaan selama dalam tahanan. Jeremiah Denton bukan siapa-siapa. Sebelum perang Vietnam terjadi, karakter yang kuat mulai timbul ketika Denton ada dalam tekanan kedekatannya dengan Tuhan lewat doa dan firman Tuhan, membuat Denton bertumbuh menjadi raksasa rohani yang dipakai Tuhan melakukan perkara-perkara besar. Jadi,
Firman Tuhan harus kita baca setiap hari, kita perkatakan agar saat kita harus mengalami pergumulan hidup, firman Tuhan akan selalu mengingatkan kita, sehingga kita bisa menjadi orang yang kuat dan tidak mudah terpuruk. Jadikan Tuhan sebagai penguasa tertinggi dalam hidup kita, sehingga hidup kita akan terus melekat dengan erat kepadanya, dan saat kita tinggal dan melekat kepadanya, maka kita akan menerima otoritas dan kuasanya, dan kita akan menang. Yang ketiga, berjaga-jaga dan berdoa. Ayat 18-20. Senjata ini dilengkapi dengan sikap berjaga-jaga, yaitu berdoa. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Senjata rahasia dalam rentetan senjata-senjata rohani di atas adalah doa. Semua persenjataan harus digabung dengan doa sebagai pertahanan yang kokoh untuk melawan musuh-musuh rohani kita serta menarik pertolongan Allah. Pada saat orang Kristen mulai berdoa, berarti ia menggunakan senjata yang ampuh terhadap iblis, dan iblis akan mundur. Iblis akan gemetar bila melihat orang Kristen yang paling lemah berdoa. Bila kita berhubungan dengan Allah dalam doa, kita diangkat ke tempat di mana iblis tidak dapat menjamah kita. Setan akan membiarkan kita berbuat apa saja untuk Tuhan kecuali doa. Karena itu tidak heran bila dalam banyak hal orang Kristen giat dalam melakukan segala sesuatu tetapi malas berdoa. Kita harus berdoa setiap waktu dalam roh dengan penuh kesungguhan. Peperangan rohani berlangsung terus selama hidup karena musuh terakhir kita adalah maut. Jangan pernah berhenti dan jadilah kuat karena pahala kemuliaan tersedia bagi orang-orang yang menang dan kehormatan abadi menanti kita. Amin. Mari kita masuk dalam doa. Sesudah berdoa, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Tuhan, kami membutuhkan iman yang kuat agar kami dapat tabah dan kuat di dalam Tuhan untuk menghadapi masalah kehidupan. Ajar kami untuk bersandar sepenuhnya kepada Tuhan, agar kami terus mengalami kuasa Tuhan setiap hari. Hidup adalah perjuangan dan bukan impian. Beri kami kemampuan untuk berjuang dan memakai senjata selengkap yang Tuhan berikan dan Tuhan sediakan. Ajar kami untuk terus berpegang pada kebenaran dan mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari selama kami memperjuangkan hidup ini. Kami tahu Tuhan, peperangan rohani akan berlangsung terus. Ajar kami untuk tetap bergantung kepada Tuhan dalam setiap doa-doa kami. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan yang indah pada hari ini. Kami boleh bersekutu bersama-sama dengan Tuhan. Dan kalau sebentar kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, kiranya Tuhan akan menguduskan hidup kami, supaya kami boleh layak, ya Tuhan, bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saudara bisa menyiapkan roti dan anggur di rumah masing-masing, dan kita akan memulai. Kita angkat roti ini dan dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu makan, ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan ini. Demikian juga ia mengambil cawan
sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Kristus sampai ia datang." Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah pada hari ini. Kami sudah bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Kami boleh diingatkan akan pengorbanan-Mu yang tidak terhingga untuk membuat kami menjadi orang-orang yang menang di dalam Tuhan. Karena itu Tuhan, kami tidak ingin menyia-nyiakan berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kami ini. Keselamatan yang sudah Tuhan berikan, itu akan kami pegang erat, supaya kami boleh tetap teguh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati semua jemaat Tuhan dalam tugas dan usaha pekerjaan yang mereka lakukan. Beri mereka kemampuan, beri mereka kesehatan untuk terus berjuang dan menang. Tuhan juga memberkati persembahan-persembahan yang kami berikan untuk kelangsungan gereja Tuhan, dan juga untuk kami dapat berbuat bagi sesama kami yang membutuhkan. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dari Allah Bapa, Allah Anak dan Persekutuan Roh Kudus menyertai dan menguatkan saudara semua mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kalinya. Bersama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Sampai di sini ibadah online kita hari ini. Kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan. Tuhan memberkati saudara semuanya. Praise God from whom all blessings flow.